halal dan perkara haram. Kitab halal haram ini adalah urutan keempat, jilid 2, juz 2. Juz 2 Ihya ada 4 juz. Juz 2 menerangkan al-adat, kebiasaan sehari-hari. Nah, dalam juz 2 al-adat ini ada beberapa kitab. Yang pertama, kedua, ketiga kemarin. Ketiga itu tentang apa? Tentang akad-akad. Terus yang keempat tentang halal haram. Nah, Imam Ghazali selalu indah dan dalam menyusun khutbah kitab seperti ini. Jadi setiap kitab dalam Ihya ini itu selalu diawali dengan khutbah muqaddimah seperti ini, dan selalu indah, bersajak, maknanya mendalam, apik gitu. Dan menunjukkan kelasnya Imam Ghazali. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah liat yang bersuara. Tuh. Kemudian Allah dari tanah itu, manusia diciptakan dari tanah. Itu pengertiannya piye? Ada dua pengertian. Pertama, Nabi Adam dari tanah, terus anak keturunannya dari mani. Nah, tapi manusia juga selain dari mani bisa ditafsirkan yang dimakan manusia itu sumbernya dari tanah. Makanan utama manusia itu kan bersumber dari tanah. Ada apa namanya? Botani sama hewani, ya. Botani itu yang tumbuh-tumbuhan, hewani itu yang dari binatang, hewan-hewan yang dikonsumsi manusia. Tetapi yang hewani pun dari tanah, sing dipangan pitik itu apa? Pitik, iwak pitik sing mbok pangan itu kan mangane apa? Dedeg apa? Pari kondi tanah. Jadi jadi dari tanah itu, kalau Nabi Adam langsung dari tanah, sementara anak keturunannya itu dari tanah secara tidak langsung. Yes. Terus manusia makan dari botani, dari yang hewani sebetulnya juga dari botani, dari tumbuh-tumbuhan itu, terus diolah oleh tubuh, sebagian menjadi sperma. Sperma itu terus kemudian terjadi pembuahan, terus jadi kue, aku, kancamu, barang itu. Kok anakmu ya ngono, putumu ya ngono. Dari itu kemudian Allah membentuk manusia dalam bentuk yang paling sempurna secara fisik dan sempurna secara apa? Iktidal, apa? Sempurna fisiknya berbentuk sempurna, komponen dan struktur metabolisme sembarang lengah itu juga sempurna. Jadi ora kok bentuk etok sempurna, tapi strukturnya juga sempurna. Terus setelah dibentuk, diberi makan oleh Allah. Yang dimakan pertama ketika baru lahir itu susu, air susu. Namanya air susu, baik susu dari manusia maupun hewan, itu luar biasa, karena susu itu keluar di antara dua hal yang sama-sama najis, sama-sama menjijikkan. Apa? Teletong dan darah. Teletong haram dan najis, darah haram dan najis, tetapi yang keluar dari dua itu di sela-sela keluar air susu yang suci dan
menyehatkan. Terus seiring pertumbuhannya, terus Allah memberi makan dari rezeki-rezeki yang itu mempertahankan kehidupan pertumbuhan manusia. Baru ngombe cilikane bayi susu, terus kemudian seiring dengan usianya dia makan, karena konsumsi makanan itu kemudian dia bertahan jadi kuat gitu, tidak lemah, tidak mati. Nah, berikutnya tidak hanya itu, secara agama itu tadi secara biologis, secara agama itu kemudian syahwatnya manusia juga diberi syahwat. Karena kita punya syahwat makan, maka kita jadi bertahan. Coba bayangkan kita tidak diberi syahwat, tidak diberi keinginan makan, ngeleh gak kroso, gak kudu makan, akhirnya gak mangan, roh-roh mati. Nah, karena ada syahwat makan itu, kemudian kita jadi bertahan hidup. Tetapi syahwat ini karakternya itu memusuhi manusia. Maka Allah kemudian syahwat ini, manusia diberi syahwat untuk dikendalikan, bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan. Cara mengendalikannya Allah diberi ajaran. Ajarannya apa? Kalau yang dikonsumsi harus halal. Tuh. Karena dengan mengendalikan syahwat, yakni dengan cara mengkonsumsi yang halal, itu nanti setan, ya, setan jadi apa? Kalah. Itu kalah karena kita bisa mengendalikan syahwat, kita hanya mengkonsumsi yang halal, itu setannya jadi kalah. Padahal setan itu mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Sehingga kalau yang dikonsumsi tubuh itu yang halal-halal saja, setan itu tersingkir. Tuh, setan tersingkir. Nah, karena setan tersingkir, akhirnya setan itu kalah. Kita kalahkan. Tuh. Nah, urutan dari perciptaan manusia dari tanah itu tadi, terus dibentuk secara fisik sedemikian rupa, terus soal asupan makanan, terus secara agama, secara spiritual ada syahwat segala, ada setan segala. Ini luar biasa penuturan yang seperti ini. Jadi kalau ahli biologi hanya bicara asupan makan dan tubuh saja, tapi sekali ditambahi agama, ono syahwat, ono setan itu. Karena ahli biologi tidak bisa membuktikan nek wong dipakani perkara haram itu akhirnya orangnya sesat, itu kan tidak bicara itu gitu. Ya bicarane makan bergizi gratis gitu ae, kan begitu. Wis tutup kene tah durung. Somben nek wektune tutup ya tutup. Kan cah pondok entuk jatah. Kowe krungu apa ora? Nek ora krungu ya ngliwet terus dhewe. Itu tapi santri memang menjadi sasaran itu kan gitu. Tapi ndek santri tua-tua ngene mbah. Ya ngliwet tetap lanjut. Amma ba'du ampun utai